dan siapa yang di Medan, di Jogja mengatakan Jogja goblok, orang Jogja marah, ini menghina orang Jogja. Saya orang Jogja, saya mengatakan saya nggak terhina. Artinya kalau ada masyarakat merasa terhina itu nggak bisa. Yang bisa adalah kalau saya menuduh. Misalnya saya menuduh Pak Edo saya tuduh setiap ketemu sama saya nyuri uang saya ada di dompet kalau saya taruh di Facebook. Itu namanya menuduhkan suatu hal pada seseorang namanya Pak Edo. Nah itu Pak Edo bisa nuntut saya, bisa melaporkan ke polisi pencemaran nama baik karena namanya Pak Edo, seseorang. Tapi kalau saya mengatakan warga Cisarua ini geblek semua, mosok saya mobil saya lewat jalan kecil-kecil dimintain uang terus, nggak bisa. Karena memang ada yang minta, ada yang enggak. Itu nggak bisa masuk undang-undang ITE. Nah, undang-undang ITE ini karena banyak yang nggak paham, bahkan penegak hukum seringkali juga keliru menerjemahkan, maka Presiden lalu memerintahkan kepada Menko Polhukam. Kemarin makanya ada dari Menko Polhukam kan, memerintahkan untuk apa? Bikin pedomannya. Bikin pedomannya yang benar sesuai dengan ketika membuat undang-undang. 2, kalau perlu revisi. Jangan sampai banyak korban, revisi kalau perlu. Itu yang terjadi. Sebenarnya undang-undang ini kan dibuat zaman era zaman Pak SBY. Ya, 2008. Sudah direvisi pertama 2016. Pas Pak Jokowi naik tahun 2014, 2015 dikaji, 2016 direvisi. Ketua revisinya saya. Jadi sebenarnya undang-undang ITE pernah direvisi. Kalau sekarang dikatakan karet, dikatakan tidak jelas, menghambat kebebasan berpendapat, menakutkan dan lain-lain, sebenarnya udah direvisi. Waktu itu siapa yang direvisi? Waktu itu yang direvisi pasal 27 ayat 3. Direvisi, awalnya itu sanksinya 6 tahun, diturunkan jadi 4. Kalau 6 tahun, orang dikatakan oh ini menghina, langsung ditahan oleh polisi. Bisa ditahan oleh polisi, bisa ditahan oleh kejaksaan. Seperti kasus Irfani. Karena dalam hukum kalau orang dikenakan sangkaan pidana di atas 5 tahun, dia bisa dihukum, bisa ditahan. Makanya banyak yang ditahan. Wah, padahal kalau masyarakat itu ditahan sama dipidana itu banyak yang nggak tahu bedanya. Kalau bapak Anda ditahan polsek begitu satu minggu itu udah merasa di penjara, sampai apa bedanya dengan di penjara? Kan gitu. Padahal kalau ditahan itu supaya nggak pergi saja, karena belum diadili. Kalau di penjara udah diadili, memang bersalah, kemudian masukkan ke rumah tahanan, lapas atau penjara. Dulu namanya penjara, sekarang namanya lapas. Itu. Next. Nah, undang-undang ITE sendiri itu sebenarnya undang-undang yang mengatur 2 hal. Satu adalah larangan pidana yang dilakukan oleh orang, perbuatannya itu menyerang atau sasarannya adalah IT. Misalnya, Anda kirim malware, Anda kirim virus trojan, itu namanya pidana yang sasarannya adalah IT. Kemarin ada misalnya ya, Tokopedia kemudian diacak-acak, dihack, crack, ambil datanya, itu namanya menyerang IT. Itu nggak boleh. Kita belajar dari Budapest Convention on Cybercrime. Yang kedua, itu yang pertama, jadi kejahatan pidana yang sasarannya IT. Yang kedua adalah kejahatan pidana yang menggunakan IT. Kalau tadi sasarannya IT, yang ini menggunakan IT. Kalau yang sasarannya IT, nggak ada yang ikut, karena nggak pada tahu. Jadi kalau misalnya ada anak muda nge-hack
KPU-nya baru pilkada atau pilpres atau pileg itu tiba-tiba lalu partai Golkar berubah menjadi partai gambarnya beringin berubah jadi jambu. PDIP pernah berubah jadi mangga, Demokrat berubah jadi pepaya, seakan-akan itu kumpulan rujak, buah-buahan. Nah itu yang hack itu berarti melakukan pidana terhadap IT. Nah, nggak ada yang ribut. Tapi ketika ketika kejahatan menggunakan IT, baru ribut. Misalnya contohnya begini, kejahatan menggunakan IT ini, penipuan itu sejak kapan? Sejak zaman dulu lah ada penipuan. Sekarang nipunya pakai apa? Pakai HP, pakai IT. Pornografi sejak kapan? Udah zaman dulu. Saya waktu kecil seumuran Anda ini sering cari namanya betul filter. Betul filter tuh BF, Blue Film. Zaman bapak yang masih muda. Udah ada. Tapi sekarang nggak perlu lagi pakai yang begitu susah. Dulu ada namanya Nick Carter, ada namanya Eddie Aero. Sekarang nggak perlu lagi. Sekarang pakai IT. Nah yang kena IT, kalau dia ngirimnya pakai IT kena sekarang. Dulu, nah yang kena ini pada undang-undang ITE. Jadi sebenarnya undang-undang ITE itu ngatur sesuatu yang sudah ada, bukan mengada-ada. Sudah ada, kemudian diberlakukan di dunia digital. Next. Dan itu rujukannya dari internasional ya, Budapest Convention of Cybercrime. Terus. Jadi kalau ada yang bilang undang-undang IT membungkam kebebasan berpendapat, orang itu nggak tahu bedanya pendapat dengan yang larangan-larangan pidana tadi. Saya kemarin upload di Twitter saya mengatakan bahwa kebijakan pemerintah memperlakukan PCR ketika naik pesawat yang ada di Jawa Bali itu nggak fair, itu menguntungkan pebisnis. Walaupun saya orang pemerintah, saya ngeritik, punya pendapat yang ngeritik Pak Jokowi, ngeritik Menteri Perhubungan, ngeritik Pak Luhut, bahkan nggak apa-apa, karena memang kita boleh berpendapat, boleh ngeritik. Kan hanya nggak setuju sama kebijakan. Saya nggak setuju atau saya kecewa dengan jalanan di puncaknya macet begitu. Harusnya udah dulu ini dibuatkan jalan tol. Gimana sih pemerintah ini? Kritik begitu boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh adalah fitnah. Yang nggak boleh adalah menuduh yang tidak dilakukan. Oh ini nggak dibikin jalan tol karena yang bikin jalan tol di sana itu anak-anaknya presiden. Ini hanya untuk cari keuntungan. Nah itu namanya nuduh. Kalau nuduh nggak benar, itu namanya adalah melakukan fitnah. Boleh nggak memfitnah? Agama mana yang memperbolehkan fitnah? Saya mau tanya. Ada nggak agama yang memperbolehkan fitnah? Atau nuduh sembarangan? Nggak ada. Jadi undang-undang ITE tidak melarang sesuatu yang aneh-aneh. Itu memang sudah melarang agama juga nuduh. Undang-undang ITE melarang Anda menyebarkan pornografi. Ini kalangan aktivis, orang-orang yang ingin liberal, pornografi hanya kena undang-undang ITE kalau menyebarkannya kepada masyarakat banyak. Pada masyarakat banyak. Mereka mintanya begitu dalam revisi ini. Saya tahu siapa sih yang menyebarkan pornografi ditaruh di Instagram? Pasti nggak berani. Tapi yang biasanya melakukan pornografi ini, Irfan namanya. Ada porno tak bagus nih, mau nggak? Kan gitu. Terus Irfan ngomong sama ini siapa ini? Bagus, ada bagus nih, Gisel, mau nggak Gus? Mau dong, kirim dia. Ya, kan gitu. Oh nggak apa-apa karena kita nggak kenal sama Gisel. Tapi kalau ini kalangan aktivis itu bilang kalau satu kepada satu boleh itu private. Tak dulu kalau yang kamu kirim itu seperti itu tapi kamu kirimnya ke istrinya bagus, misalnya bagus punya istri,
Bagus, mau nggak kirim ini pornografi kayak kita? Boleh nggak sama kamu? Kirim ke istrinya orang, kirim ke suaminya orang boleh? Nggak boleh. Makanya ini orang-orang yang liberal inginnya adalah mengangkangi agama juga. Jadi nyebar pornografi walaupun cuma 1 ke 1 nggak boleh. Nanti kalau boleh aku nyebar ke istri saya nanti. Istri saya nanti kalau boleh. Ya kan? Nggak boleh. Nah itu yang dilarang. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kebebasan berpendapat. Yang dilarang adalah kejahatan, pidana, termasuk fitnah, pencemaran nama baik. Cuman dulu fitnah itu secara terbuka begini. Dulu ya, zaman belum ada sosial media. Sekarang fitnah itu seringkali di medsos, di WA. Nah itu yang bilang. Next. Nah di era next lagi naik aja. Nah ini di era sekarang ini, kenapa ribut undang-undang ITE? Anda bayangkan pengguna internet itu ada 170 juta. 170 juta pengguna internet ada 202,6 juta. 202,6 juta. Pengguna media sosial 170 juta. Kalau ada pengguna internet 202,6 juta di Indonesia dan 4,3 miliar di seluruh dunia, sekarang yang lalu lalang di dunia internet ini kira-kira hari ini di Indonesia berapa ratus juta? Banyak sekali. Itu yang dulunya tuh kalau ribut di pondok-pondok warung-warung di depan-depan gang. Sekarang ributnya di Instagram, di Twitter, di Facebook, saling cerca, saling hina di Instagram. Ya ribut lah. Karena tadi kan Pak Ketua juga mengatakan semua orang itu sekarang bisa jadi wartawan. Semua orang bisa menjadi, sini Mas, kalau kopi di sini. Nah, walaupun jelasin harus masih ingat sama kopi. Nah, jadi ini yang namanya internet itu karena digunakan banyak orang, akhirnya memunculkan sengketa-sengketa di dunia internet. Ya, sengketa ketika kita dihina dikit atau katakanlah kita tersinggung langsung udah bawa pakai undang-undang ITE. Akhirnya ributnya itu di daerah itu karena orang pada tersinggung. Ya. Next. Nah, apakah pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik yang oleh sebagian orang minta dihapus itu memang betul-betul dia adalah pasal karet, pasal kontroversi? Entar dulu, pasal ini berkali-kali minta dihapus sebagian orang, termasuk asosiasi AJI, asosiasi LBH Pers, minta dihapus. Tapi apa yang terjadi ketika dia gugat di Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Konstitusi mengatakan ini nggak ada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini bagus, ini melindungi masyarakat. Siapa yang dilindungi? Boleh nggak saya memfitnah ibu Anda? Boleh nggak saya memfitnah bahwa ibu Anda itu dulu diperkosa maka lahir Anda? Atau ayah Anda itu dulu memperkosa ibu Anda sehingga lahirlah Anda? Boleh nggak saya memfitnah? Kan nggak boleh. Nah berarti apa? Melindungi fitnah, dan ibu Anda dilindungi dari fitnah, Anda juga dilindungi dari fitnah. Jadi yang dilindungi itu bukan hanya yang bebas berpendapat. Lo berpendapat boleh, tapi jangan memfitnah, jangan menuduh, ya. Karena menfitnah, menuduh itu adalah sesuatu yang dilarang oleh undang-undang sebelum undang-undang ini ada. Ini contohnya. Jadi yang dilarang itu menghina, mencemarkan nama baik. Menghina dan mencemarkan nama baik itu dulu awalnya memang pengertiannya agak terlalu luas ya. Tapi sekarang dengan setelah direvisi itu jelas. Yang namanya penghinaan dan pencemaran nama baik itu adalah menuduh. Jadi yang dilarang itu menuduh.
menuduhkan sesuatu hal pada seseorang. Jadi yang dilarang adalah menuduhkan suatu hal pada seseorang. Tapi kalau hanya sekedar Pak Henry itu sudah tua tapi gayanya sok muda, bodoh, itu bukan nuduh. Itu penghinaan ringan, nggak masuk ke undang-undang KUHP. Itu ada nggak masuk dalam undang-undang ITE. Itu adanya di KUHP, itu penghinaan ringan itu. Sehingga sebenarnya nggak ada urusan dengan ITE. Karena di pasal 27 ayat 3 itu sudah dijelaskan bahwa yang disebut penghinaan dan pencemaran nama baik itu hanya pasal 310, 311, yaitu nuduh dan memfitnah, nyebarin tuduhan dan nyebarin fitnah. Body shaming nggak masuk, body shaming urusan KUHP bukan urusan ITE. Jadi kalau mengatakan gendut, itu nggak masuk ITE. Lu gendut ya, nggak masuk ITE. Bisa dia masuk KUHP 315, yaitu penghinaan ringan namanya. Tapi bukan ITE, tapi ITE terus yang disalah-salah. Mahkamah Konstitusi 3 kali menguji pasal 27 ayat 3, nggak ada yang menang. Salah. Jadi pasal ini dianggap benar. Next. Nah, ada lagi satu pasal lagi nih, saya hanya mengungkap 2 pasal aja, karena pasal ini yang paling sering ditakuti dan sering dianggap sebagai pasal draconian, artikel. Draconian itu menakutkan, artikel atau pasal yang menakutkan. Oke. Pasal 28 ayat 2, yaitu isinya pasal 28 ayat 2 itu ini digugat karena dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Terus yang gugat itu namanya Farhad Abbas. Farhad Abbas itu suaminya artis. Kalau ini anak-anak muda nggak kenal, kalau bapak mesti kenal. Nia Daniati, Farhad Abbas. Ya. Nah, yang kedua, yang penggugat kedua, kalau Iwan Pilihan ini yang tadi pasal 27 ayat 3. Di 27 ayat 3. Next. Ada. Oke. Ini juga yang 27 ayat 3 digugat oleh Haji, LBHP dan lain-lain. Tapi udah kalah semua. Next. Kemudian pasal 28 ayat 2 digugat oleh, ini keputusan 27 ayat 3 memenangkan pasalnya. Next. Nah, kemudian pasal 28 ayat 2 juga digugat dengan mengatakan bahwa pasal itu dianggap juga membungkam oleh si Farhad Abbas tadi. Mereka memenangkan undang-undang itu beberapa kali, tapi ya seperti biasanya yang beredar di masyarakat adalah informasi-informasi yang tidak relevan, yang tidak pas. Makanya hari ini saya datang. Oke, naik lagi sedikit, naik lagi. Stop. Ya. Apakah di negara lain yang namanya hate speech, penyebaran kebencian karena perbedaan suku, agama, ras, antar golongan itu juga diatur di dalam undang-undang mereka? Ini kita lihat. Di Norwegia diatur dan juga pidana. Indonesia berarti sama dengan Norwegia. Di Norwegia nggak boleh menyebarkan kebencian karena beda suku, agama, ras, dan antar golongan. Sama. Di Amerika Serikat diatur sebagai perdata. Amerika perdata, bukan pidana. Jadi hanya dianggap merugikan orang lain kalau sampai ada penyebaran seperti itu. Nanti digugat di pengadilan. Di Filipina pidana. Filipina sama dengan Indonesia. Di Malaysia ini ada pidana, ada perdata. Kemudian di Brasil pidana. Jadi kita sama dengan Brasil, sama dengan Filipina, sama dengan Norwegia. Bedanya dengan Amerika Serikat. Dengan Malaysia separuh-separuh. Artinya temannya banyak. Bukan sesuatu yang ini aneh. Makanya undang-undang ini pasal 28 ayat 2 itu ya dibenarkan Mahkamah Konstitusi. Dulu asalnya malah dari India. Namanya Hadze Artikel. Hadze Artikel itu artikel pasal-pasal yang melarang penyebaran kebencian. Ada pasal larangan penyebaran kebencian pada pemerintah yang sah. Itu sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan pendapat. Karena kalau orang kritik pemerintah nanti dibilang menyebarkan kebencian, makanya dihapus. Saya setuju.
Pemerintah tidak boleh merasa dibenci ketika dia dikritik, ya, itu dihapus. Menyebarkan kebencian kepada presiden dan wakil presiden dihapus. Pemerintah sendiri, presiden. Tapi menyebarkan kebencian kepada yang berbeda suku, agama, ras, antar golongan untuk memusuhi dan membenci sampai sekarang dipertahankan. Karena kalau itu dibolehkan, kira-kira gimana? Kalau saya lalu sering bikin tagar atau bikin di Facebook, ayo kita musuhi orang-orang minoritas yang agamanya beda dengan kita, karena mereka hanya ganggu saja. Saya begitu. Itu berarti adalah mengajak, mensiarkan kebencian. Itu yang menyebabkan Indonesia bisa kacau. Tapi kalau ada masalah-masalah seperti ini, ya minimal orang menjadi tidak membenci atau tidak secara terbuka ketika dia nggak suka dengan orang yang berbeda suku agama seperti. Next. Jadi ini adalah pasal 28 ayat 2 itu upaya negara mencegah potensi konflik gara-gara sara yang dimulai dari internet. Di banyak negara konflik itu mulainya dari internet. Ribut dulu di internet, baru kemudian mulai pengucilan di tingkat dunia fisik. Wah, lalu konflik ribut. Itu yang terjadi di Myanmar, itu yang terjadi di Irak, itu yang terjadi juga di banyak negara. Konflik dimulai dari internet. Next. Nah, Indonesia sebagai negara yang sangat kompleks gimana Pak? Kita ini bukan hanya suku agama rasnya yang berbeda, tapi sama-sama satu agama saja, kelompoknya beda. Sama-sama Islam, ada yang alirannya NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang Al-Wasilah, ada macam-macam. Sama-sama Kristen saja, ada yang Kristen Buya Bata, ada yang Kristen hari ke-7, Advent, ada Jambi Wetan, Buya Bata aja kadang-kadang juga beda macam-macam. Apakah lalu ini boleh mereka juga saling membenci? Ada 300 sekte, Pak. Ada 300 sekte. Ini dijaga semua, nggak boleh saling menyebarkan kebencian. Bukan hanya suku, agama, ras. Itu awal-awalnya teman-teman dari aktivis-aktivis hanya minta suku, agama, ras. Di luar itu jangan, golongan biarin. Karena golongan itu nggak jelas, nanti dipakai untuk kepentingan pemerintah. Emang sekarang nggak muncul golongan-golongan yang real ada di masyarakat? Sekarang ini ada golongan namanya, waktu di Jakarta itu ada konflik yang mau hampir besar tahun 2016. Ini golongan kelompok masyarakat taksi online bermusuhan dengan golongan masyarakat taksi konvensional yang berubah. Kemudian ada presiden taksi mau nyerang taksi online. Terus pemerintah bilang, oh ini bukan urusan negara nih, karena bukan suku, agama, ras. Permintaannya Habibur Rahman itu supaya yang antar golongannya dihilangkan. Jadi hanya suku, agama, ras yang boleh diurus negara, yang lain itu enggak. Emang mau kita biarkan konflik? Sekarang golongan cebong sama kampret juga ribut. Lalu kita biarkan konflik? Nggak boleh, negara tetap harus melarang kalau mereka menyebarkan kebencian. Ya. Tapi apa yang terjadi? Justru Mahkamah Konstitusi mengatakan, dia berargumentasi bahwa apa yang dilakukan oleh Undang-Undang ITE itu, pasal-pasal itu justru memberikan jaminan kepada orang lain untuk menikmati, masih memberikan jaminan untuk menikmati kebebasan, tapi sekaligus juga menghormati atau menjaga marwah hak asasi manusia atau marwah keluarga. Karena tidak boleh keluarga kita, orang tua kita itu diserang, difitnah, dituduh macam-macam dari yang pasal terjadi. Ini masih terjadi. Next. Nah, 28 ayat 2. Ini gini, kalau 28 ayat 2. Pasal ini untuk melindungi Indonesia dari keberagaman. Indonesia ini beragam enggak? Anda sukunya apa? Jawa. Kamu sukunya apa enggak? Suku apa? Sunda. Ini Jawa sama Sunda. Sama enggak? Kalau kamu nanya apa?
Bahasa Jawanya apa? Opo. Bahasa orang Palembang Apo. Orang Jakarta AP. Dia naon. Kan beda. Antara apa sama naon itu beda. Bahasanya itu beda. Agama juga banyak yang berbeda. Agama kita macam-macam. Kultur macam-macam. Indonesia ini dulu ada 112 kerajaan dan kesultanan yang bergabung jadi NKRI. Dari Kesultanan Malikul Saleh sana apa? Samudra Pasai di Aceh, Melayu, kemudian terus di Jawa ini ada Cirebon, Cirebon ada macam-macam, ada Jogja, Solo, di Jawa Timur sana ada juga Madura, ada Kesultanan, sampai ke Ambon ada Ternate, Tidore, Jailolo, Bacan. Ini kesultanan kumpul semua jadi NKRI. Negara kita adalah negara yang terbagi dari kultur yang beragam, keturunan orang-orang yang beragam. Nah, makanya di situ ada larangan. Tidak boleh orang menyebarkan informasi yang sengaja untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan pada orang individu atau kelompok individu karena beda suku, agama, rasnya. Misalnya saya nggak suka sama, ini ada, beliau ini orang Manado, wah ini harus kita musuhi nih, karena dia orang Manado. Saya nggak suka sama orang Manado. Orang Manado ini suka kalau di Tomohon suka makan kelelawar, makan anjing, gitu kan. Di Manado begitu. Wah saya nggak suka sama orang Manado. Ayo kita musuhi dia. Kalau hal seperti itu mengajak, mensiarkan kebencian, mengajak orang lain untuk memusuhi seseorang hanya gara-gara beda agama, suku, ras, dan antar golongan, hancur Indonesia kalau diperbolehkan. Jadi, yuk itu ada orang Kristen, kita Islam, yuk kita Islam. Nanti gantian orang Kristen, tuh ada orang Islam nih, mumpung di sini cuma sedikit nih, yuk kita Islam. Dia kita musuhi. Kalau kayak gitu dibiarkan, hancur Indonesia. Hancur Indonesia. Makanya pasal ini adalah pasal untuk menjaga supaya tidak ada konflik antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini bukan membungkam kebebasan berpendapat, tetapi melarang orang memprovokasi kebencian karena perbedaan suku, agama, ras, antar golongan. Dan itu sudah disidang oleh Mahkamah Konstitusi 2 kali. Satu karena si Fakat Abbas yang menggugat, yang kedua adalah Habibur Rahman. Sekarang ada di MKD, dia anggota DPR RI sekarang dari Partai Gerindra. Kebetulan saya saksi ahlinya. Menang, pasal ini menang. Tidak diganti. Next. Nah, artinya pasal-pasal itu masih berlaku. Next. Nah, kita teruskan. Terus. Nah, kalau undang-undang ITE itu nggak bermasalah, tetapi kenapa kok di lapangan bermasalah? Nah, itulah makanya lalu Presiden minta buat tim dong, Pak Menko Polhukam tolong dibuatkan kajian bikin pedoman. Kebetulan, ya makasih. Kebetulan ketua pembuat pedomannya saya. Jadi Anda ini beruntung, berterima kasih sama beliau. Yang menjelaskan undang-undang ITE adalah pembuatnya. Dan yang menjelaskan pedoman adalah ketua tim pembuatnya. Walaupun saya nggak tahu sampai sini juga ngapain juga gitu ya. Ini untuk kebaikan kita bersama. Nah, oke, next.